Perkenalkan, nama saya Kiki Wijayanti, NIM 240102015. Prodi Manajemen Retail, kelas MRC. Saya adalah mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bauran pemasaran. Apa sih itu bauran pemasaran? Bauran pemasaran adalah konsep pemasaran yang terdiri dari 7 elemen. Yang pertama produk, kedua harga, ketiga tempat, keempat promosi, kelima orang, keenam proses, ketujuh bukti fisik. Kita akan membahas tentang produk. Produk dalam bauran pemasaran 7P adalah elemen pertama yang harus dipastikan dalam strategi pemasaran. Produk juga mencakup segala hal yang ditawarkan kepada pelanggan. Di produk ada beberapa macam. Satu, desain. Desain adalah elemen estetik dan fungsional suatu produk yang dirancang untuk menarik perhatian konsumen. Contoh, desain iPhone memiliki bentuk ramping, elegan, dan antar muka yang sederhana. 2. Teknologi. Teknologi merujuk pada penerapan inovasi dan ilmu pengetahuan dalam produk untuk meningkatkan fungsionalnya. Contoh, iPhone memiliki teknologi canggih seperti Face ID, Touch ID, dan layar Super Retinal HD. 3. Kegunaan. Kegunaan adalah manfaat solusi yang diberikan produk untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah konsumen. Contoh, iPhone menawarkan berbagai kegunaan seperti komunikasi, hiburan, produktif, dan fotografi. 4. Nilai. Nilai dalam produk adalah resepsi manfaat yang diterima konsumen dibandingkan dengan harga atau pengorbanan yang dikeluarkan. Contoh, iPhone menawarkan nilai tambahan seperti kualitas produk yang tinggi, desain elegan, dan kemudahan pengguna. 5. Merek. Merek adalah identitas untuk produk atau perusahaan yang mencakup nama, logo, dan reputasi. Contoh, iPhone adalah merek yang kuat dan diakui secara global, simbol, status, dan gaya hidup. Setelah produk, kita akan membahas tentang tempat. Apa itu tempat? Tempat merujuk pada saluran distribusi, lokasi, dan cara produk atau jasa disampaikan kepada konsumen. Di tempat kita mencakup beberapa hal. 1. Pengecer. Pengecer adalah toko online atau offline yang menjual produk langsung ke konsumen. Contoh, iPhone tersedia di berbagai saluran distribusi seperti Apple Store, toko online, dan mitra resmi. 2. Internet. Internet adalah saluran penjualan online melalui situs web atau e-commerce. Contoh, situs web resmi, toko online, Apple Store online, media sosial seperti Facebook dan Instagram, dan lain-lain. 3. Penjualan langsung. Penjual langsung adalah penjual produk secara langsung ke konsumen tanpa pelantara. Contoh, penjualan melalui telepon, penjualan melalui Apple Store. 4. Rekan. Rekan adalah kerjasama dengan perusahaan lain untuk meningkatkan penjualan. Contoh rekan adalah operator seluler, perusahaan teknologi seperti Intel, perusahaan finansial seperti Bank Mandiri dan Bank BCA. 5. Multisaluran. Multisaluran menggunakan beberapa saluran distribusi sekaligus. Contoh, toko fisik dan online, penjualan melalui aplikasi, kerjasama dengan perusahaan lain. Setelah tempat, kita akan membahas tentang harga. Apa itu harga? Harga adalah nilai yang dibayarkan konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa. Harga kita mencakup beberapa hal. Yang pertama, itu peluang atau skin price. Skin price adalah strategi harga tinggi untuk produk baru, memanfaatkan kesan eksklusivitas dan keunggulan teknologi. Contoh, Apple memunculkan iPhone baru dengan harga premium. 2. Psikologi atau psikolog pricing. Artinya, strategi harga tinggi untuk produk baru, memanfaatkan kesan eksklusivitas dan keunggulan teknologi. Contoh, diskon untuk pelanggan setia, penawaran bundel atau iPhone plus aksesoris. 3. Biaya plus langsung. Apa itu biaya plus langsung? Strategi harga berdasarkan biaya produk plus margin keuangan. Contoh, harga iPhone berdasarkan biaya produksi plus margin keuangan. 4. Pemimpin kerugian loss leader. Artinya, strategi harga rendah untuk meningkatkan dan penjualan produk lain. Contoh, menawarkan harga iPhone lama dengan harga diskon, membangun loyalitas pelanggan. 5. Penetrasi. Artinya, strategi harga rendah untuk membuat pasar dan meningkatkan kesadaran merek. Contoh, promosi diskon untuk meningkatkan pelanggan. Setelah harga, kita akan lanjut menjelaskan tentang lingkungan fisik. Apa itu lingkungan fisik? Lingkungan fisik adalah aspek virtual yang menciptakan pengalaman konsumen dan mempengaruhi persepsi mereka tentang merek atau produk. 1. Kenyamanan. Kenyamanan artinya menciptakan pengalaman nyaman bagi konsumen. Contoh, desain produk elegan. 2. Fasilitas. Fasilitas itu apa? Fasilitas adalah menyediakan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Contoh,
kemasan premium. 3. Cerdas atau inovatif. Apa itu? Cerdas atau inovatif artinya menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengalaman konsumen. Contohnya adalah teknologi canggih. 4. Lari ke bawah efisiensi. Artinya meningkatkan efisiensi dan kemudian transaksi. Contoh kemasan sederhana. 5. Fasilitas lengkap. Apa itu fasilitas lengkap? Adalah menyediakan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Contoh toko fisik yang nyaman. Akan menjelaskan tentang promosi. Apa itu promosi? Promosi adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang bertujuan meningkatkan kesadaran minat dan permintaan konsumen terhadap produk atau jasa. Di promosi ada banyak macam. 1. Penawaran khusus. Artinya menawarkan harga spesial untuk meningkatkan penjualan. Contoh, promosi diskon dan hadiah. 2. Perikanan. Artinya mempromosikan produk atau jasa melalui media massa. Contoh, iklan di media sosial dan influencer. 3. Uji coba gratis. Artinya memberikan kesempatan konsumen mencoba produk sebelum membeli. Contoh, promosi uji coba gratis. 4. Kompetisi. Artinya meningkatkan interaksi dan kesadaran merek melalui kompetisi. Contohnya adalah turnamen gaming e-phone. 5. Usaha patungan. Artinya meningkatkan kesadaran dan kestabilan merek melalui kerjasama. Contoh, promosi bersama operator seluler. Setelah promosi kita akan membahas tentang orang atau rakyat. Artinya, orang merujuk pada sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pemasaran, seperti karyawan, manajemen, dan pelanggan. Orang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen memiliki arti yaitu pengarahan dan pengawasan proses pemasaran. Contoh, tim manajer Apple yang efektif untuk memimpin strategi pemasaran. 2. Karyawan. Apa itu karyawan? Karyawan adalah orang yang melakukan tugas operasional pemasaran. Contoh, pelatihan pelayanan untuk meningkatkan penjualan dan pelayanan. 3. Budidaya. Artinya, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pemasaran. Contoh, budidaya perusahaan Apple yang inovatif dan kreatif. 4. Pelayanan pelanggan. Artinya, meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh, layanan pelanggan 24 jam untuk pengguna iPhone. 5. Kompetisi artinya meningkatkan kemampuan tim pemasaran. Contoh, program kompetisi internal untuk meningkatkan kinerja karyawan. Setelah ini kita akan membahas tentang proses. Apa itu proses? Proses adalah serangkaian langkah-langkah yang dilakukan untuk menciptakan dan menghantarkan nilai kepada pelanggan, termasuk produksi, pengiriman, dan pelayanan produk atau jasa. Di proses mencakup banyak hal. 1. Layanan konsumsi. Artinya memudahkan konsumen mendapatkan produk atau jasa. Contoh, proses pengemasan dan pengiriman makanan online. 2. Relevansi dengan industri jasa. Artinya, menyesuaikan proses dan kebutuhan industri jasa. Contoh, sistem referensi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.